Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai masuk pada kegiatan pembelajaran di kelas, Bapak minta untuk kalian duduk dengan rapi. Silakan duduk dengan rapi, mohon pastikan juga teman-temannya tidak ada yang tidur atau ngantuk, pastikan untuk siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas, mohon untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini sekolah mulai mengadakan pada kegiatan Project P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Apa? Cinta? Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu sebagai bagian dari kurikulum Merdeka, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ditambah untuk PAI itu ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar pasti ya. Ada yang di MI nggak sebelumnya? MI tahu kan? Pernah? PPRA, P5, PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin belum? MI apa? At-Taqwa. Mimha. Apa-apa ya. Baik anak-anak, Bapak akan jelaskan tema pada proyek kali ini, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Hands up, ada yang tahu nggak apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap. Di mana kamu melihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Di apa? Genggaman burung Garuda. Woi, di genggaman apa? Burung Garuda. Ya, burung Garuda. Ada nggak? Nah, di situ. Bhinneka tuh. Nah, di sana ya Bhinneka Tunggal Ika. Itu tema yang akan kita usung dalam P5 kali ini, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya adalah kenali untuk saling menghargai. Ya, ada yang suka saling bully nggak di kelas? Tidak, Pak. Sepertinya belum saling mengenal satu sama lain. Nah, kenapa orang bisa tidak saling menghargai? Ya, salah satunya karena belum kenal. Ya, belum kenal keunikannya temennya, belum kenal bahwa dia memiliki perbedaan. Nah, gitu ya, gitu. Itu tentang topiknya, ya. Nah, insya Allah selama 4. Biar apa sih belajar P5 ini? Ada yang tahu nggak manfaatnya buat apa sih? Nah, manfaatnya ketika nanti kita belajar tentang proyek P5 ini, kita punya salah satunya sikap saling menghargai akan perbedaan. Terlebih kelas kalian itu kan ada yang nonis ya. Siapa? Jericho nonis. Nah, gimana nanti rasanya jadi minoritas di kelas? Kalian kan sekarang tinggal di Indonesia yang emang mayoritasnya muslim. Bayangin kalau 10 tahun ke depan kamu sekolah di luar negeri, di Eropa, yang mayoritas di sana bukan muslim. Nah, itu gimana? Kan nanti akan merasakan perbedaan yang 180 derajat gitu ya, perbedaannya. Dulu jadi mayoritas, sekarang jadi minoritas kalau pergi ke atau kemana, ke Jepang misalkan, atau ke Cina, ke luar negeri kan gitu. Nggak ada yang menutup kemungkinan kalian bisa sekolah jauh ke luar negeri gitu. Terus melalui proyek ini kalian tuh diharapkan memiliki kreativitas yang muncul dari dalam diri kalian sebagai bentuk jawaban dari tantangan di masa depan. Oke, masuk pada proyek
aktivitas pertama, kalian harus menyimak ya video berikut dan nanti mohon tanggapannya dari kalian. Silakan untuk menyimak video berikut. Tentang itu ada 3 suku. Dari sukunya masih mendominasi 70%. Kesini itu awalnya 2008 ya. Agak sedikit punya rasa takut juga karena kita Itu tayangan videonya. Bapak minta tanggapan 2 atau 3 orang dari kalian tentang video tadi. Gimana tanggapan kamu tentang video yang tadi sudah disampaikan dan kamu bandingkan dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kira-kira poin intinya di mana? Intinya itu kan mereka itu sering terjadi konflik antar agama gitu. Jadi mereka itu mencari solusi bareng-bareng gimana caranya perbedaan agama itu tuh bisa hilang dengan cara membangun sekolah pemersatu bangsa. Akhirnya mereka dari sekolah itu bisa belajar menghargai perbedaan yang ada di desa tersebut. Sama kayak kita di kelas ini kan ada Jericho yang beda gitu. Gara-gara kita bisa bertoleransi, akhirnya kita bisa menghargai Bisa saling perbedaan menghargai. sama Jericho. Oke, ada lagi siapa lagi? Rion, tanggapannya tentang video tadi gimana? Yang saya lihat dari video ini kita tuh mengajarkan saling bertoleransi seperti yang sebelumnya tuh kita kayak berbeda-beda tetapi jadi bersatu karena adanya sekolah tadi, jadi diajarkan lagi bertoleransinya, saling menghargai dan meskipun berbeda-beda tetapi kita harus tetap bersatu gitu. Oke, penting nggak bertoleransi itu penting nggak menurut kamu? Penting. Gimana kalau orang nggak bisa bertoleransi dalam hidupnya kayak tadi itu nggak bisa saling bertoleransi? Kira-kira dampak apa yang akan muncul? Tidak dapat kita nggak bakal mempunyai teman atau teman yang berbeda agama. Terus kita juga tidak dapat bersatu meskipun kita berbeda agama juga. Jadi kayak apa ya, tidak bersatu gitu Pak. Menurut kamu apa poin penting dalam toleransi itu apa? Poin pentingnya apa kira-kira? Kita jadi bisa bersatu meskipun kita berbeda. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Cinta, tanggapan kamu tentang video tadi dan kaitannya dengan toleransi apa? Jadi kan awalnya itu banyak konflik di desa tersebut. Kayak apalagi kan sampai kayak mau ngebom tempat ibadah gitu. Tapi kan pemikiran orang-orang sana tuh kayak lumayan gitu. Berarti kayak lumayan lah intinya. Terus dibangunnya sekolah kepemimpinan tadi juga dampaknya positif banget gitu. Jadi ya bisa belajar menghargai, terus juga kayak mungkin ada event agama gitu yang misalnya sama gitu tanggalnya, jadi mereka bisa gabung bareng-bareng gitu. Menurut kamu kalau misalkan di satu lingkungan ada yang berbeda gitu, kayak misalkan beda latar belakang, kayak beda suku, beda agama khususnya misalkan ya, ataupun beda latar belakang keluarga, kalau nggak bisa saling menghargai, kira-kira dampaknya seperti apa menurut kamu? Pasti kayak banyak debatnya sih. Pasti banyak debat atau banyak konflik? Dua-duanya. Dua-duanya banyak konflik gitu. Terus pasti bakal apa lagi kira-kira? Terus kayak perundungan, jarang interaksi gitu. Oh, ya tidak interaksi. Jadi menurut kamu penting nggak sih toleransi itu? Penting. Tujuannya buat apa kira-kira? Untuk bisa apa? Saling? Agar bangsa Indonesia bisa lebih baik lagi gitu. Apalagi kan kalau bersatu berarti ya bagus gitu.
Baik, kita masuk pada aktivitas kedua. Kita akan mengenal lebih jelas tentang toleransi ya. Ini kita mulai masuk pada pembahasan yaitu toleransi. Kenali untuk saling menghargai ya. Oke, sebelumnya tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan tentang arti toleransi ya. Toleransi ini adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Nah, toleransi di sini tuh nggak hanya sebatas saling menghargai. Oh, ternyata dia itu berbeda dari saya, berbeda latar belakang keluarga, latar belakang budaya, suku, bahasa maupun agama. Tapi tidak hanya sampai situ. Toleransi itu diharapkan mampu untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam hal kebaikan tentunya ya, untuk bisa saling bekerja sama baik di antara individu maupun antar kelompok ya. Adanya sikap ini dalam diri seseorang bisa memberikan rasa damai, kemudian aman, tentram dan nyaman. Oh, ya. Kamu punya kakak? Punya adik? Jika kamu jadi kakak berarti kamu menjadi aktor yang paling kuatnya. Punya adik berarti menjadi korbannya biasanya. Kamu dan kakak kamu atau dan adik kamu lahir dari ibu yang sama? Ya. Dari ayah yang sama? Ya. Tapi kenapa kok bisa berantem terus? Kenapa? Karena biasanya sih aku mah dimulai dari hal-hal kecil kayak ngejek-ngejek gitu, saling ngejek terus. Dari hal-hal kecil ngejek-ngejek. Berarti toleransi itu penting gak sih sebenarnya? Penting. Ya, jangankan berbeda agama, berbeda budaya, kita cuma beda tanggal lahir aja, ya. Waktu lahir itu bisa sampai berantem kalau kita nggak sampai bisa saling menghargai. Anak-anak, Bapak bakal minta kalian buat menceritakan beberapa poin, ya. Ada 5 poin. Sebagaimana yang ada pada layar. Ceritakan keunikannya tentang kamu dan saudara kamu, kemudian beberapa pengalaman yang pernah kamu alami tentang perbedaan maupun tentang keunikan yang ada pada diri kamu dan lingkungan kamu. Oke, siapa yang mau ke depan? Gwyn, boleh silakan Gwyn ke depan. Jadi keunikan, persamaan atau perbedaan saya dan saudara atau orang tua saya adalah kan kalau misalnya di keluarga saya itu ada yang berbeda secara keturunan. Beberapa saudara saya itu ada yang keturunan Arab dan saya itu enggak. Tapi dengan adanya perbedaan itu, kalau misalnya kita kumpul keluarga, kita gak saling menjatuhkan gitu, kita tetap menghargai adanya perbedaan. Meskipun kadang juga kalau misalnya lagi ngobrol keluarga, ada yang berbeda secara pendapat atau ada yang beda secara sikap sekalipun. Ada lagi yang nomor 2. Oke. Terus yang nomor 2 kan bagaimana rasanya menjadi minoritas atau mayoritas baik secara agama, suku atau budaya. Menjadi mayoritas rasanya lebih tidak canggung, apalagi secara agama. Kita tuh jadi bisa ngajak ibadah bareng seperti sholat berjamaah dan bisa saling tes hafalan. Terus kalau yang itu pandangan terhadap orang yang menjadi minoritas adalah lebih canggung, apalagi baru kali ini aku punya temen beda agama di kelas kayak Jericho. Tapi pernah ngobrol sama Jericho? Pernah tuh Bapak, sering ngobrolin agama. Terus? Jadi aku tuh harus bisa lebih belajar lagi caranya menghargai perbedaan. Terus yang nomor 3, apa yang kamu akan lakukan ketika melihat temanmu dilecehkan? Jika saya melihat yang seperti itu, saya akan memberikan peringatan kepada orang yang melecehkan bahwa itu merupakan tindakan yang sangat tidak baik. Ya. Jericho, Bapak tanya dulu. Jericho punya saudara nggak? Punya. Adik atau kakak? Kakak. Kamu ada kemiripan nggak sama kakak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Dari muka? Nggak.
Kakak kamu cewek cowok? Ada yang cewek, ada yang cowok. Oh. Nggak sama gitu? Kurang sama, Pak. Kurang sama. Itu kata kamu atau kata orang? Kata orang juga. Oh, kata orang. Oke. Tapi ada hal yang unik nggak antara tapi itu kakak seibu saya kan? Ya. Oke. Tapi ada keunikannya nggak? Kakak kamu tuh sukanya apa? Kamu sukanya apa? Ada perbedaannya apa nggak? Kakak saya lebih suka bermain game dan tidur dibandingkan berjalan-jalan untuk healing. Itu tidak sama seperti saya. Emang kamu hobinya apa? Sukanya apa? Saya suka berjalan-jalan, apalagi kalau naik motor. Ya bagus ya. Oke, lanjut. Coba ceritakan bagaimana rasanya menjadi minoritas. Rasanya awal-awal saya gugup memberitahu agama saya, tetapi setelah berminggu-minggu saya merasakan ada toleransi di dalam hati teman-teman saya. Dan sebagai minoritas, saya selalu menghargai dan mengingatkan untuk sholat kepada teman-teman saya yang beragama muslim. Nah, cuma yang teman-temannya kira-kira malu nggak tuh diingetin kan gitu ya. Oke, bagus Jericho. Lanjut lagi. Apa lagi? Yang nomor Ya. apa yang kamu lakukan ketika temanmu dilecehkan? Ya. Saya akan melaporkan ke guru apabila saya sedang ada di sekolah, dan jika saya Nah, ada, kalau kamu jadi korbannya itu gimana? Kalau Kamu bakal lawan atau gimana? saya akan menguatkan hati saya dan saya percaya bahwa Tuhan ada dan akan melindungi orang-orang yang baik dan akan dibalas oleh Tuhan, bukan oleh saya. Oke, keren Jericho. Terus apa terakhir? Menurut kamu toleransi itu penting nggak sih di kelas, di sekolah ataupun di luar sekolah? Sangat penting, karena adanya toleransi kita bisa bergaul dengan siapa saja. Yang penting kita bisa menghargai dan menghormati apa perbedaan di antara kita semua. Oke. Bapak mau nanya lagi Jericho, di luar daripada apa yang ada di LKPD. Bapak mau nanya, kamu ngerasa diterima nggak sih sama teman kamu di kelas? Saya ngerasa diterima, sangat diterima. Oke. Pernah nggak ada teman kamu yang ngejek gara-gara kamu berbeda agama atau ya semisal itu misalkan? Pernah, tapi saya tidak menganggap serius itu. Oke, bagus Jericho. Oke, terima kasih Jericho. Ya. Beri tepuk tangan buat Jericho. Kita masuk pada akhir kegiatan proyek ini. Jadi ini adalah minggu pertama dan aktivitas 1 dan 2. Di aktivitas-aktivitas berikutnya, kamu akan mencoba mengerjakan proyek yang itu berkaitan dengan toleransi. Apakah nanti berbentuk video, berbentuk drama, kabaret, ataupun hal-hal yang lainnya. Yang itu emang cukup membangkitkan yang tadi, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasilanya seperti kreativitas. Berbeda itu lebih indah, kenapa harus sama? Ya, hargai teman kamu, hargai perbedaan, hargai diri kamu. Yang paling utama itu, ya. Diri kamu pengen bebas, nggak sekolah, pengen nggak ngerjain tugas, tapi kewajiban kamu sebagai seorang siswa harus mengerjakan tugas, harus sekolah, harus ini dan itu, maka laksanakanlah itu sebagai sebuah kewajiban. Jadilah pelajar-pelajar yang kreatif, kemudian berketuhanan, bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, kemudian toleran, terutama itu ya. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi pada proyek berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita akhiri kegiatan dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Jaga selalu kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.